hari yang lalu udah ketemukan lagi ya, Pak IDF nemu dua mayat Sandera. Jadi menurut saya yang 50 ini udah semua udah mayat sih, kalau menurut saya, ya kan? Mereka udah nggak ada bargaining chip, makanya mereka nggak mau janji mau ngelepasin kan, janji mau ngelepasin nggak ada beritanya. Jadi saya rasa mereka udah perish lah, semua udah meninggal. Oke. Kenapa kesannya artikel-artikel Yahudi di abad itu seakan-akan memuji-muji Islam? Karena mereka sedang mencari hati orang Islam supaya orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi di Eropa itu diperlakukan dengan baik. Tapi ternyata enggak ya, malah dihina. Itu salah satu kesalahan orang Yahudi yang besar ya. Oke, kembali ke Ombung Toba. Mungkin tambahan Ombung. Ombung. Mana nih Ombung Tes Toba? tes suara ya. Nah, merdu. Ya, jadi kalau kita lihat Pak Paul ini kan sebenarnya kelompok LGBT ini kan pengen eksis. Mereka ini sebetulnya pengen status mereka dan penyimpangan yang mereka lakukan itu diterima dan diakui sebagai hal yang wajar oleh peradaban manusia. Itu yang sebetulnya yang mereka perjuangkan. Gitu. Nah, di satu sisi yang lain mau menguasai seluruh peradaban manusia. Nah, dua-duanya ini merasa menghadapi musuh yang sama, apa? Worldview. Worldview atau pandangan dunia atau value daripada budaya Judeo-Kristiani gitu. Nah, keduanya ini merasa memiliki musuh yang sama, ya bergabunglah gitu ya untuk ini. Jadi makanya kalau kita lihat aktivis-aktivis di dunia internasional, aktivis lingkungan seperti yang kemarin siapa Greta Thunberg itu yang orang orang Norwegia, orang Swedia yang berusaha masuk ke Gaza menggunakan kapal kecil dan pura-pura bawa makanan itu kemarin berusaha masuk ke perairan Gaza, tapi diintercept oleh Angkatan Laut Israel. Akhirnya mereka kapalnya dibawa ke Asdod. Artinya apa? Kita kan tahu Pak Paul, dalam suatu perang ya, kalau yang ngerti aturan-aturan dalam perang, dalam suatu zona perang itu orang sipil dari luar itu nggak boleh masuk. Kenapa? Kalau nanti sampai jadi korban, ini akan menambah permasalahan yang baru gitu. Nah, seperti kemarin Israel menolak kedatangan para menlu atau menteri-menteri luar negeri dari negara-negara Arab masuk ke tepi barat. Nah, ini berbahaya kalau mereka masuk. Pertama apa? Tiba-tiba nanti mereka diserang oleh seseorang. Kita nggak tahu dari siapa. Mungkin Hamas sendiri atau mungkin organisasi teror yang lain di tepi barat. Yang nanti akan disalahkan siapa? Pasti Israel. Kalau mereka sampai jadi korban. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau para menteri luar negeri ini masuk ke tepi barat, terus kemudian melakukan yang namanya misinformasi atau disinformasi ke dunia internasional dengan justifikasi bahwa mereka sudah masuk ke Gaza gitu ya, ke tepi barat. Nah ini juga akan mengganggu Israel secara diplomatik di PBB dan dunia internasional. Nah itu persoalannya. Makanya kemarin nggak dikasih masuk. Ya, itu kan jadi heboh sekarang ini seolah-olah Israel menutupi penyiksaan, pembantaian terhadap warga Palestina di tepi barat. Nah, itu yang dibahas di media-media yang ada di Konoha ini. Nah, kemudian si Greta Thunberg, dia ini sebetulnya tadinya itu aktivis lingkungan, climate change, jadi tentang perubahan iklim. Kita tahu yang namanya di dunia ini aktivis lingkungan, climate change itu dibiayai oleh uangnya George Soros. George Soros ini nggak suka dengan Israel, Pak Paul, jangan salah. Dia bukan pendukung Israel. George Soros itu justru anti terhadap Israel. Dia ini kelompok globalis sebetulnya, bukan globalis. Ya mungkin ya globalis tapi nggak se ekstrim yang dikatakan oleh orang-orang yang suka dengan teori konspirasi gitu. Tetapi George Soros itu bukan orang yang pendukung Israel. Nah, justru orang-orang seperti Greta Thunberg yang kemarin mau masuk ke Gaza itu kegiatan organisasinya dibiayai oleh George Soros. Nah, yang di sini ini kan memang kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat. Gampang sih kalau membaca suatu pergerakan itu. Lihat aliran dananya dari siapa gitu. Pasti dia nanti akan memperjuangkan kepentingan orang yang punya dana atau yang mengalirkan dana. Nah, itu yang terjadi dengan Greta Thunberg. Nah, kalau sampai Greta Thunberg masuk ke Gaza, kemudian dia
sengaja mengorbankan dirinya menjadi tameng hidup bagi Hamas, atau seperti yang dulu pernah ada anak kecil yang sengaja menabrakkan dirinya ke traktor, saya lupa namanya siapa, tahun 1980-an apa 90-an itu mungkin nanti bisa di googling namanya. Itu kan sampai sekarang dianggap sebagai martirnya Palestina, padahal dia sendiri itu korban cuci otak dari suatu framing pembenaran yang salah terhadap pikirannya, sehingga dia rela bunuh diri untuk katanya membela rakyat Palestina. Tidak, itu dia korban cuci otak. Nah, ini yang terjadi sebetulnya Pak Paul di organisasi-organisasi LGBT, di aktivis-aktivis lingkungan. Mereka ini kan sebetulnya kan melihat dari mana dananya datang, mereka akan perjuangkan itu. Ya samalah kayak buzzer-buzzer di Konoha dan di Indonesia ini kan gitu. Itu mirip-mirip lah cara kerja mereka. Nah, kalau kita lihat ke depannya, Israel ya perang itu bukan hanya 7 front, satu front lagi, 8 front. Kenapa? Dia harus berusaha mengklirkan segala macam serangan disinformasi dan misinformasi yang dilakukan oleh lawan-lawan yang mau menghancurkan Israel. Nah, inilah yang terjadi sebetulnya ya. Tapi kalau saya lihat sekarang di zaman internet ini, dulu kalau misalkan orang bicara soal Israel, orang-orang Kristen pasti diam. Kenapa? Merasa minder. Kenapa? Karena nggak tahu informasi. Seolah-olah Israel itu jahat, kejam, ya. Tapi sekarang ya dengan keterbukaan di zaman internet ini, ya akses informasi itu gampang sekali kita peroleh kan gitu kan. Informasi yang benar maupun yang hoax gitu kan. Tinggal kita bandingkan mana yang lebih masuk akal. Nah itu dia. Oke dulu itu dulu Pak Paul. Nanti mungkin teman-teman yang lain mau tambah lagi. Silakan Pak Paul. Memang George Soros ini kan kontroversial ya. Kalau dibilang dia anti Israel juga enggak, sebab dia sendiri kan juga salah satu yang mendanai beberapa gerakan-gerakan yang mendanai Israel dan yang mendanai anti Israel. Jadi dia seperti bermain dua kaki. Entah mengapa kita tidak mengerti orang-orang seperti ini bisa berani begitu ya. Dia sendiri kan menjadi sasaran antisemitik sekali ya, dan salah satu yang dituduh di dalam penggerak di dalam teori konspirasi kan. Juga dia kalau misalnya apa namanya ngelihat anaknya kan juga mengkritik aksi waktu itu terjadi, kalau nggak salah itu ada diplomat Israel yang dipersekusi itu ya, jadi waktu itu dia juga kemudian intinya marah gitu ya. Intinya dia itu pengen, kalau saya melihat ini orang yang pengen kelihatan sok baik, sok berdiri di tengah. Kalau dalam kacamata kita. Tapi kalau dalam balik layarnya kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan dia memang menggunakan orang-orang anti-Israel ini untuk membatasi anti-Israel. Ya kan? Contoh nih, kalau ada kebakaran hutan. Ya, kalau kebakaran hutan bagaimana supaya kebakaran itu jangan sampai meluas? Maka di sekeliling hutan yang kebakaran itu dibakar sampai habis, sehingga hutan itu kebakarannya nggak sampai meluas, karena di sekelilingnya itu udah dibakar dulu, yang terkendali. Nah, kelihatannya metode itulah yang dipakai oleh George Soros untuk membentengi serangan terhadap Israel. Jadi pikir dihabisin dulu. Jadi ya paling cuma begitu-begitu aja. Dan gerakan anti Israel didanai oleh dia sehingga dia bisa kontrol. Dan itu ya bisa jadi Pak Paul, bisa jadi itu memang itu teori saya ya. Kalau saya jadi Israel akan bikin begitu. Ya kan. Kalau jadi George Soros, makanya kemarin saya lihat analis saham itu siapa itu, Benix ya. Dia sendiri kebingungan saya lihat kan. Biasanya selama ini dia menyerang George Soros, tapi kalau ini dia seperti orang bingung kelihatannya. Tapi kalau saya melihat data-datanya Pak Paul, yang membiayai kegiatan-kegiatan aktivis-aktivis anti-Israel ini memang kebanyakan dana dari George Soros. Atau dari organisasi yang dia bentuk lah. Gitu. George Soros yang membiayai, ya kan? Iya, termasuk si itu siapa yang paling getol itu, Greta Thunberg itu ya, mungkin nanti bisa diputar videonya. Greta Thunberg yang orang Norwegia atau orang Swedia itu ya. Nah itu George Soros donaturnya dia. Gampang sih kalau misalkan yang namanya LSM itu rata-rata kita tinggal lihat siapa pembiaya pendananya ini. Tinggal dari situ aja Pak Paul. Iya, makanya ini memang George Soros ini memang saya sedang melihat kalau itu seperti teorinya saya, wah ini orang hebat sekali loh.
Ini orang hebat sekali. Ya. Tetapi kalau memang ternyata dia anti Sionis, tapi saya kira dia nggak anti ya. Sebab kalau dia anti Sionis, orang dia sendiri Yahudi dan dia sendiri membutuhkan tanah air itu kan. Dia sendiri kan juga korban Iya, kan. mereka membutuhkan tanah air itu. Ya, beda dengan kelompok Heredi atau kelompok Naturekarta yang sejak zaman kekhalifahan memang dibiayai oleh orang-orang Muslim ini dari sebelah, Pak Paul. Ya, Makanya mereka itu ikut-ikut demo-demo pro Palestine itu karena memang secara sejarah mereka sudah kenyang dari uang-uang dari orang ya, sebelah ini gitu. betul. Itu kan memang ini dari zaman dulu kan orang Yahudi ini kan selalu terbagi dua. Iya, iya, Pak. Orang-orang yang yakin percaya dengan mesianik bahwa mereka akan kembali mereka akan kembali ke tanah air mereka, aliyah itu ya, dan orang-orang Alia. yang yang ingin apa namanya berasimilasi. Nah, kalau Maimonides ini kan salah satu yang tidak mau, makanya dia diuber-uber kan, dia minggat kan, sampai dia harus lari dari Maroko itu ya, pergi ke Yaman ya kalau nggak salah, atau dari Yaman pergi ke Maroko waktu itu ya, dan dia meninggalkan Maimonides, ya. ya, dan dia kan bilang kita itu seumur hidupnya Israel itu tidak pernah mengalami humiliation seperti oleh orang-orang Islam ini melakukan kepada kita. Artinya bahkan orang Kristen aja tidak sekejam orang Islam katanya dia kan. Dilakukan seperti mengerikan sekali. Penghinaan yang amat sangat luar biasa kata Maimonides itu ya. Nah itu kan tulisan-tulisan ini tidak pernah diungkapkan. Jarang sekali orang mengungkapkan ini. Kayaknya baru channel kita deh yang bicara ya tentang humiliation Islam terhadap orang Yahudi. Ya kan? Nah itu semua ada ya. Kita jurnal-jurnalnya ada semua. Kalau Ada yang kemarin beberapa setahun yang lalu Pak Paul sempat buka di channel ini juga catatan jurnalnya itu menarik Pak. Nanti ya, kapan-kapan saya minta bahannya lah gitu. boleh nanti saya kirim tuh, nanti saya kirim itu menarik sekali ya. Iya, iya. Waktu baca itu saya sedih loh, saya ikut terenyuh loh. Tak kasihan sekali orang-orang ini ya. Dia pikir dia akan mendapat perlindungan dari orang-orang Islam ya. Maka dia pergilah ke sini lalu dia berusaha cari muka orang Islam, dia puji-puji orang Islam katanya Mark Cohen ya. Kenapa kesannya artikel-artikel Yahudi di abad itu seakan-akan memuji-muji Islam? Karena mereka sedang mencari hati orang Islam supaya orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi di Eropa itu diperlakukan dengan baik. Tapi ternyata enggak ya, malah dihina. Itu salah satu kesalahan orang Yahudi yang besar ya. Makanya akhirnya kalau kita melihat kenapa orang-orang Yahudi ini akhirnya kuasai di itu Amerika. Karena itu tanah tak bertuan. Ya, dan dia melihat dia melihat peluang. Sekalipun itu negara Amerika banyak sekali bangsa-bangsa dari macam-macam, tetapi pengendali politik ekonominya adalah tetap orang Yahudi. Makanya kalau kita melihat sistem mata uang dunia ya dari Amerika. Ya, dan yang ajaibnya itu yang sering saya bolak-balik saya bahas ya. Amerika itu jualan dolar. Amerika itu jualan dolar. Kalau dia mau butuh duit, cuma tinggal dolarnya dijual ke Indonesia, dijual ke Asia, ditukar tuh dolarnya, pakai uangnya kita dan uangnya Indonesia dijamin pakai emas. Jadi dengan sendirinya dolarnya itu sudah dijamin dengan emasnya orang Indonesia, orang Singapura, orang Eropa, kan begitu kan? Itulah sistem mata uang yang dibangun oleh orang-orang Yahudi ini. Menarik sekali ya kalau kita melihat apa namanya sayang waktu itu saya bikin apa namanya bikin final papernya saya itu saya udah burn out ya, sudah capek sekali kemarin. Akhirnya saya nggak teruskan, nggak tahan saya ya, saya cuman bikin tulisan itu 25 halaman ya, saya bikin tulisan 25 halaman. Terus saya bilang, waduh, ini aku nih tiba-tiba di tengah jalan saya burn out. Itu saya bikin itu saya semangat sekali ya. Orang-orang Islam yang di tengah-tengah orang Yahudi. Orang Yahudi di tengah-tengah orang Islam itu ya. Jadi saya bikin 2 paper ya, orang Yahudi di tengah orang Kristen, orang Yahudi di tengah orang Islam, 2 paper ini. Wah, ini saya benar-benar habis itu saya burn out saudara. Karena saya kebanyakan kerjaan ya waktu itu ya.
berat cari bahannya Pak Paul, cari referensinya tuh agak lumayan berat itu Sebenarnya kalau kalau di bikin topik banyak, yang kalau di itu. Haifa banyak. Soalnya kita cuma Kalau di tinggal Haifa masuk banyak ke ya Pak Gestor. ya? Ya, kita masuk ke Gestor itu, Iya. lamanya Gestor. Saya kan karena mahasiswa, jadi saya masuk. Saya kan masih ada namun di sana. Jadi tinggal di Iya, download. punya akunnya di sana ya. Enak Masalahnya kalau yang punya. jadi masalah adalah saya kan harus mengolah kembali. Kalau enggak dibilang plagiat kan. Jadi itu ada puluhan puluhan jurnal itu. Wah itu surganya bener-bener ya. Saya lihat Gestor itu memang surganya akademisi ya. Itu artikel-artikel aneh-aneh itu ada di situ. Dari artikel tahun 1920 aja ada loh. Saya sampai kaget loh. Kalau Ada Pak, akademia Edu itu enggak ya, enggak terlalu banyak ya akademia Edu ya. Artikel-artikel baru kebanyakan. akademik edu ya di bawah sedikit Pak, di bawah. Ya levelnya masih di bawahnya Gestor lah, kalau gitu Untuk kan. Gestor ya. Kalau akademia Edu kan Iya, umum ya untuk publik secara umum ya. umum lah itu. Orang umum juga bisa ngerti. Tapi kalau Gestor memang kalau landasan teori kurang kuat, mabok Pak. Ya, mabok. Karena itu terlalu banyak sekali ya. Aduh, saya sampai tapi puas. Saya itu bisa ini ya. Saya banyak sekali download semua ya. Saya nyari apa saya download dari Gestor semuanya. Tapi sekarang saya lihat ChatGPT ini setahun ini makin bagus loh. Ya, walaupun kadang-kadang masih subjektif ya, masih agak eh, ada bias karena dia dikendalikan satu etika, entah siapa yang membangun etikanya itu. Kalau untuk tentang menyerang Islam, dia menghindari sekali si ChatGPT ini ya, yang ChatGPT ini. Apalagi ChatGPT yang 41, 45 ya. Kalau saya yang 40 itu masih bisa lolos ya. Tapi kalau yang udah Iya, 41 sampai 45, 4 berapa 41 ya, 41 sama 4.5 kalau saya lupa itu ya. Yang backgroundnya hijau itu loh. Itu sudah iya. enggak ChatGPT ini sebenarnya kan mainnya di statistik, Pak, statistik opini. statistik Jadi kalau opini. opini Betul, yang paling banyak masuk, itu nanti yang akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Jadi betul. kalau Itu kita masalahnya. misalkan melihat kebenaran sejati dari ChatGPT memang susah, Pak. Tetapi kalau menurut ChatGPT itu ya kebenaran versi banyak orang, Pak Paul. Itulah intinya kalau dari pengalaman saya gitu. Jadi kalau cari ChatGPT itu hanya kita bisa nanyakan data, tapi jangan opini, ya. Jangan. Bahaya kalau opini. Wah, bias semua tuh. Itu ada Bias, Pak profesor Paul. Banyak Indonesia yang juga bias. bilang ya, ChatGPT itu bias di dalam menyatakan opini ya. Memang, saya lihat itu memang bias. Luar biasa. Tambahan lagi, Om Bung, mungkin. Jadi gini, biasanya dalam satu negara, teorinya kan begini Pak Paul dalam peperangan. Kalau misalkan kondisi sekarang Hamas misalnya sedang berkuasa di Gaza, tetapi juga ini kan kekuasaannya hampir habis ini kan. Nah, Israel juga tidak perlu mengotori tangannya dengan darahnya orang-orang Palestina ini jauh lebih lebih parah. Akhirnya ya dia melihat siapa yang akan bisa melakukan perlawanan terhadap terhadap Hamas ini ya rakyat Palestina sendiri terutama yang beroposisi terhadap Hamas selama ini gitu ya. Ada kelompok di luar Hamas ya sebetulnya tertindas ketika 20 tahun ini Hamas berkuasa yaitu siapa? Kelompok Al-Shabaab ini. Tetapi mereka kan tidak punya kekuatan militer yang cukup kuat, tidak punya senjata gitu. Jadi ya artinya ini ya akhirnya perang sipil yang diciptakan nanti ujungnya. Tetapi perang sipil dalam kondisi di mana Hamas kekuatannya sudah hampir punah Pak Paul. Jadi tidak perang sipil dalam arti yang sesungguhnya di mana sama-sama kuat gitu ya. Tetapi ini sekarang ini ya kelihatannya strateginya para jenderalnya IDF ini melihat bahwa dia akan menggunakan Abu Sabab kelompoknya Al Sabab ini untuk langsung berhadapan dengan Hamas gitu ya. Jadi dia di depan Israelnya yang membantu sesekali dia maju ke depan kalau diperlukan gitu ya. Karena ini yang berikut ini kan kelihatannya kalau untuk menguasai wilayah bagi Israel itu tidak terlalu sulit, tetapi kan yang sulit itu adalah memasuki terowongan-terowongan yang banyak booby trap, banyak ranjau, terus banyak jebakan, dan kemudian pos-pos yang digunakan oleh sniper-snipernya Hamas, penembak jitunya Hamas itu kan. Nah, untuk mengetahui ini secara detail kan tidak bisa ya Israel punya informan lebih banyak yaitu orang-orang oposisinya Hamas ini. Jadi tidak semata-mata hanya bisa mengandalkan drone maupun
maupun satelit dalam pertempuran ini gitu. Jadi itu membantu Israel untuk mengurangi korban di pasukannya juga. Nah, kalau soal alutsista atau persenjataan berat gitu ya, Israel pasti akan lebih unggul gitu. Nah, sekarang ini kan PBB dan organisasi-organisasi mantelnya ini berusaha untuk menyelamatkan Hamas ini tetap berkuasa, Pak, lolos, jadi selamat gitu ya. Bahkan mereka bilang, nah nanti Sandra akan dibebaskan. Tetapi nanti selamat sekarang, 5 tahun lagi Hamas akan menyerang lagi. 10 tahun lagi Hamas akan menyerang lagi. Nah ini yang tidak diinginkan oleh pemerintahannya Netanyahu gitu. Jadi dia menyelamatkan bukan hanya soal sekedar menyelamatkan Sandra yang ada sekarang, tetapi menyelamatkan generasi orang Yahudi atau bangsa Israel yang akan lahir kemudian. Nah itu kira-kira Pak. Jadi ya itulah dalam peperangan dalam politik ini ya kadang-kadang susah juga menentukan siapa kawan siapa lawan. Nah, kadang-kadang Israel yang mau tidak mau dia harus ini bekerja sama dengan kelompok kelompok ISIS ini. Asabab ini ISIS loh ini Pak Paul. Ini dia lebih cenderung ideologinya dekat ke ISIS ataupun ke Salafi. Ya Pak Paul sendiri kan lebih tahu Salafi lah di Eropa bagaimana kan. Tetapi ya itu kembali lagi sama-sama punya kepentingan. Lawannya Hamas ini punya kepentingan untuk melenyapkan Hamas, Israel punya kepentingan yang sama gitu. Jadi ya kembali lagi musuh daripada lawanmu adalah temanmu, begitu kira-kira Pak Paul. Mungkin bisa dilanjutkan sama Pak Teddy atau Pak ini Ya, biar lebih menarik ini. silakan lainnya. Menarik ya. Ini kalau diskusi begini nih jadinya nggak kemana-mana kita nih ya. Tapi Ompong, saya tambahin dikit ya. Tapi problemnya ini kan ideologi. Kita setuju dengan Pak Tobing. Kita ini nggak bisa mematikan ideologi. Dimanapun kamu pergi, ideologinya itu hidup. Jadi mereka berbuat segala sesuatu demi ideologi ini. Kecuali negara-negara yang agak maju seperti UAE, Saudi Arabia, mereka matanya udah melek. Wah, mereka merasa, wah ini ideologi nggak benar nih. Nah, kita harus ganti untuk demi masa depan negara kita. Ya kan? Contoh soal di UAE, mereka udah merasa minyak ini lama-lama tambah habis. Apalagi dengan teknologi bakalan dunia ini bahkan menuju ke electrify, ya kan, mobil listrik. Berarti orang nggak beli bensin, nggak beli minyak, segala macam. Nah, mereka lihat ke depan 10-15 tahun lagi itu saya mau ngapain, ya kan? Nah, orang makan UPI Abu Dhabi, Dubai, udah mereka lihat, mereka larinya ke ke real estate, ya kan? Nah, Saudi Arabia same thing. Kita nggak bisa terus-terusan begini, ya kan? Nah, mereka mulai buka pintu ya, CMBS mulai cemerlang otaknya, mulai buka mata. Ya, cewek boleh nyetir, terus movie theater udah mulai dibuka, hotel-hotel udah jualan minuman alkohol boleh supaya turis masuk. Itu kalau nggak begitu mereka ke belakang terus mau maju ke depan gimana? Nah di Indonesia ini sama juga. Ya, terus ke depan ini mau ngapain? Kamu mau kenapa? You're talking about 20-30 years from now. Kamu mau ngapain 23 tahun, 10 tahun ke depan? Kalau kamu lihat ke belakang, sekarang kita lihat aja ya, kemerdekaan udah 80 tahun, kamu kebandingan sama Korea deh. Apa sekarang di dunia yang high-tech ini barang-barang bukan bikinan Korea? Semua Korea, ya kan? Kita di sini dumping dari mesin cuci, air condition, sampai solar system, semua Korea kita di sini. Padahal Korea merdeka baru 50 tahun tak rasa. Jadi selama mereka itu percaya dengan ideologi mereka, itu susah dirubah, susah majunya. Ya kan, contoh soal Afghanistan juga, aduh Rusia masuk di situ 20 tahun, Amerika 10 tahun. Mereka angkat tangan, give up, ini nggak bisa apa-apa. Makanya dibalikin lagi, udah suruh Taliban sana. Ya kan, cewek nggak boleh sekolah, pakai kerudung segala macam. Ya udah. Nah, Afghanistan itu kan salah satu dari 19 negara yang dilarang masuk ke US. Itu Trump yang mengumumkan 2 hari yang lalu. Asalnya sih cuman dulu zaman Trump pertama kan cuma 10 negara tuh. Terus minggu lalu 12 negara. Kemarin saya dengar udah 19 negara semua yang ditolak mentah-mentah masuk US. Jadi kita ini nggak bisa melawan ideologi. Mereka tetap harus hidup sampai rakyatnya sendiri sadar.
ajarannya kok begini, begini, begini. Tapi kalau mereka udah di brainwash, udah dicuci otaknya dengan keagamaan-agamaan yang pengajaran-pengajaran yang kadrun, ya susah lah. Jadi the only thing, salah satunya yang bisa, ya Israel yang harus melawan orang-orang ini, melawan di utara, si Hezbollah, selatan Hamas, ke sebelah timur si Yaman. Itu aja sih. Jadi perang saya rasa tetap harus terus, soalnya ya untuk melawan ini semua. Itu aja sih. Nah, mungkin dibasmi bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya tikus ya dibasmi terus. Terus dimatiin semua, dihancurin semua. Tapi ada, 2 hari yang lalu udah ketemukan lagi ya, IDF nemu 2 mayat Sandera. Jadi menurut saya yang 50 ini semua udah mayat sih, kalau menurut saya. Ya kan, mereka udah nggak ada bargaining chip, makanya mereka nggak mau janji mau ngelepasin kan, janji mau ngelepasin nggak ada beritanya. Jadi saya rasa mereka udah perish lah, semua udah meninggal. Itu aja sih tambahan saya. Ompong lanjut.